Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Nah, sekarang kita memasuki materi selanjutnya, yaitu terkait dari materi 3.1 konsep wilayah dan tata ruang. Nah, sekarang kita masuk ke poin perencanaan tata ruang wilayah. Jadi perencanaan ini merupakan suatu rencana atau sesuatu yang akan dilakukan oleh seseorang, oleh individu atau oleh kelompok untuk menata suatu ruang wilayah. Nah, di sini ada namanya lingkup tahapan penataan ruang wilayah atau tahap-tahap penataan ruang. Itu yang pertama ada manajemen atau pengaturan, kemudian ada pembinaan, kemudian ada eksekusi atau pelaksanaan, dan kemudian pengawasan. Nah, rencana umum tata ruang ini terbagi yang kedua ada namanya hierarki dalam penataan ruang di Indonesia, yaitu ada rencana umum tata ruang. Jadi rencana umum tata ruang ini ada terbagi tiga, ada namanya rencana tata ruang wilayah nasional atau RT RWN, kemudian rencana tata ruang wilayah provinsi RT RWP, kemudian rencana tata ruang kabupaten dan ini cakupannya lebih kecil ya, yaitu kabupaten dan kota atau yang dikenal dengan RT RWK atau garis miring K. Rencana tata ruang wilayah nasional atau RT RWN itu adalah strategi dan arahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang wilayah nasional sampai dengan 100 meter di bawah permukaan bumi, 1 km di atas permukaan bumi, dan batas 2 zona ekonomi eksklusif. Sedangkan rencana tata ruang wilayah provinsi atau RT RWP itu hasil perencanaan tata ruangnya merupakan hasil dari penjabaran strategi dan arah kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau atau kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah provinsi. Kemudian rencana tata ruang wilayah kabupaten atau kota itu merupakan hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran RT RWP, hasil dari RT RWP ke dalam struktur dan pola ruang wilayah kabupaten kota. Jadi nasional ini cakupannya sangat luas ya, perencanaan yang sangat luas, dan kemudian adanya perencanaan di suatu pulau atau kepulauan yang ada di Indonesia menjadi wilayah provinsi. Itu dia sebelumnya terdapat pada kebijaksanaan pemanfaatan ruang wilayah yang ada di nasional, dan kemudian dari wilayah RT RWP provinsi tersebut ada namanya rencana ruang wilayah kota atau kabupaten yang pembentukan dari provinsi, kemudian ada namanya kabupaten atau kota. Misalnya seperti kabupaten, saya bapak contohkan di sini yang RT RWP provinsi itu ada misalnya pulau ke pulau ya, ada Sumatera. Di Sumatera ini pembagiannya ada berapa pulau dari ujung Sumatera sampai ujung ke ujung Sumatera itu ada Pulau Aceh, kemudian ada nama provinsi Aceh, provinsi Sumatera Barat, ada provinsi Sumatera Utara, ada provinsi Riau, ada provinsi Jambi, ada provinsi Sumatera Selatan, ada provinsi Lampung, Bengkulu, Bangka Belitung, Riau dan Riau Kepulauan dan Bangka Belitung. Ada 9 provinsi ya, 9 provinsi yang ada di Pulau Sumatera. Nah, di situ pembagian RT
atau perencanaan tata ruang menurut RT RWP. Nah, sedangkan RT RWK atau K atau kota itu pembagian dari masing-masing wilayah provinsi tersebut. Misalnya ada namanya wilayah provinsi Riau. Terdapat kabupaten dan kota di Indonesia. Di Riau sendiri terdapat 11 kabupaten dan 2 kota. Ada namanya Kota Madi, yaitu Kota Pekanbaru dan Kota Dumai. Sedangkan kabupatennya ada Kabupaten Rokan Hilir, Bengkalis, Siak, Kuantan Singingi, kemudian ada Indragiri Hilir dan Indragiri Hulu, Palawan dan lain-lainnya. Kemudian yang B-nya ada rencana rinci tata ruang. Jadi rencana rinci tata ruang itu merupakan hasil dari perencanaan tata ruang. Rencana rinci tata ruang merupakan operasionalisasi rencana umum tata ruang yang dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspirasi masyarakat sehingga muatan rencana masih dapat disempurnakan dengan tetap mematuhi batasan yang telah diatur dalam rencana rinci dan peraturan zonasi. Rencana rinci tata ruang disusun berdasarkan nilai strategis kawasan atau kegiatan kawasan dengan muatan substansi yang dapat mencakup hingga penetapan blok dan sub-blok peruntukan. Nah, sekarang masuk poin terakhir, itu adalah permasalahan dalam penerapan tata ruang. Jadi di setiap kita melakukan perencanaan itu pasti ada namanya kendala atau suatu permasalahan. Yang permasalahan pertama itu ada namanya pemerataan pembangunan di Indonesia. Belum semuanya wilayah Indonesia ini mengalami pemerataan, masih ada mengalami ketimpangan. Seperti namanya adanya MDGs atau Millennium Development. Ini tujuannya adalah untuk mewujudkan ketetapan pencapaian tujuan pembangunan manusia yang lebih terarah dan diterjemahkan ke dalam sejumlah target dan tenggat waktu yang diukur dalam waktu yang sangat kuat. Kemudian ada namanya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJN, yaitu dokumen perencanaan pembangunan nasional yang merupakan jabaran dari tujuan dibentuknya pemerintah negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian ada namanya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat atau PNPM. Ini bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan mengembangkan sistem di masyarakat pedesaan melalui investasi berjangka untuk pendukung produktivitas dalam membangun komunitas dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam desain. Kemudian ada namanya MP3EI atau Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia. Ini dilaksanakan untuk mempercepat dan memperkuat pembangunan ekonomi sesuai dengan keunggulan dan potensi strategis wilayah dalam 6 koridor. Ada percepatan dan perluasan pembangunan dilakukan ini melalui pengembangan 8 program utama yang terdiri atas 22 kegiatan ekonomi utama dan mengembangkan potensi ekonomi wilayah di 6 koridor ekonomi Indonesia, yaitu ada koridor ekonomi Sumatera, koridor ekonomi Jawa, koridor ekonomi Kalimantan, koridor ekonomi Sulawesi, koridor ekonomi Bali, Nusa Tenggara, koridor ekonomi Papua dan Kepulauan Maluku, dan memperkuat konektivitas nasional yang terintegrasi secara lokal dan terhubung secara global. Kemudian terakhir ada memperkuat kemampuan sumber daya manusia dan iptek nasional. Nah, ini adalah koridor-koridor yang untuk mengatasi permasalahan-permasalahan ekonomi atau dalam penerapan tata ruang wilayah Indonesia. Ini ada di Sumatera, ada sentra produktivitas dan pengelolaan hasil bumi lambung energi nasional. Sedangkan di koridor Jawa itu ada pendorong industri dan jasa nasional. Di koridor Kalimantan itu gunanya untuk pengolahan hasil tambang, sama seperti yang ada di Sumatera ya. Kemudian koridor Sulawesi itu ada pusat
produksi dan pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, migas, dan pertambangan nasional. Koridor di Papua itu pusat pengembangan pangan, perikanan, energi, dan pertambangan nasional. Sedangkan koridor Bali dan Nusa Tenggara itu pintu gerbang pariwisata dan pendukung pangan nasional. Kemudian prinsip-prinsip pengembangan wilayah. Jadi untuk mengembangkan wilayah itu ada namanya prinsip pertama itu pengembangan wilayah dilakukan atas dasar karakteristik daerah yang bersangkutan, baik aspek ekonomi, sosial, dan budaya, dan politik. Kemudian pengembangan wilayah harus dilakukan secara komprehensif dan terpadu. Pengembangan wilayah mutlak mempunyai keterkaitan ke depan dan ke belakang secara kuat. Kemudian pengembangan wilayah dilaksanakan sesuai dengan prinsip otonomi dan desentralisasi. Pengembangan wilayah harus berbasis pada sektor unggulan. Permasalahan pengelolaan tata ruang itu masih adanya atau belum tepatnya kompetensi sumber daya manusia dalam bidang pengelolaan penataan ruang. Kemudian rendahnya kualitas hasil rencana tata ruang, baik disebabkan sulitnya memperoleh data dan peta dasar. Kemudian belum diajukan perundangan penataan ruang sebagai payung kebijakan pembuatan ruang bagi semua sektor. Kemudian belum berfungsinya secara optimal penataan ruang dalam rangka menyelaraskan, mensinkronkan, dan memadukan berbagai rencana dan program sektoral dan wilayah. Kemudian ego sektoral dan regional yang ditandai dengan kurangnya kemampuan menahan diri dari keinginan membela kepentingan masing-masing secara berlebihan. Kemudian dukungan terhadap pengembangan wilayah belum optimal. Kemudian terjadinya penyimpangan pemanfaatan ruang dari ketentuan norma seharusnya, masih belum lengkapnya alokasi fungsi ruang pada skala detail, masih lemahnya pemenuhan hak dan kewajiban serta peran serta masyarakat dalam penata ruang. Kemudian yang ke-10 itu lemahnya dukungan teknologi informasi dan proses pengambilan keputusan. Kemudian masih terbatasnya kompatibilitas dan kesesuaian standar peta yang digunakan dalam perencanaan tata ruang dan problem teknis materi dari peraturan tentang penataan ruang. Nah, itulah materi kita pada hari ini tentang perencanaan tata ruang dan permasalahan dalam penerapan tata ruang.